Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari PBL AN 505 dengan judul PBL 3D Asset Creation Kombang Si Lebah. Sebelumnya saya akan menjelaskan identifikasi proyek dari PBL AN 505 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Jana sebagai ketua dan rekan-rekan saya Aprilia Zahra, Gabriel Samuel Antonio de Nova Van Bern, Ninda Agustina, dan Erlangga Bayu Sadewo Hambali. Pengusul proyek dari PBL ini yaitu Ibu Insinyur Seli Artati Zega SST MSc, manajer proyek kami yaitu Bapak Andri Alberta Pratama STRkom MSN. Judul proyek dari PBL kami yaitu 3D Asset Creation Kombang Si Lebah. Luaran yang akan dihasilkan dari proyek PBL kami yaitu berupa 3D asset dengan klien Ibu Seli sendiri, dan waktu pengerjaan proyek selama sebulan, yaitu setelah kami rancang akan menyelesaikan selama satu semester atau 14 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi proyek. PBL ini melanjutkan pengerjaan aset 3D dari cerita Kombang Si Lebah yang telah dibuat oleh tim PBL sebelumnya. Tujuan diadakan proyek ini yaitu tim kami akan membuat aset 3D dari cerita Kombang Si Lebah berdasarkan skrip dan konsep art yang telah dibuat oleh tim PBL sebelumnya, dan nantinya aset ini akan kami kembangkan sesuai dengan keinginan klien. Untuk saat ini persentase progres yang telah kami kerjakan dari minggu 1 hingga minggu 7 yaitu 40%. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang bersangkutan pada PBL ini. Yang pertama, aset 3D prosedural. Yang kedua, mekanika tubuh 3D. Yang ketiga, otomasi mekanika gerak digital. Keempat, efek digital dan simulasi. Kelima, digital compositing. 6, manajemen produksi animasi. 7, menulis bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Oke, sekarang pada aset 3D prosedural, berikut ini merupakan gambar atau hasil dari pemodelan prosedural yang diterapkan pada PBL kami. Pertama, kami membuat 3D modeling pada karakter yang ada di PBL, yaitu karakter Ibu Lalat, Lebah, dan 3 anak lalat, Lala, Lili, dan Lulu. Kedua, kami membuat environment aset seperti sarang lebah, kandang kuda, sarang lalat, dan lainnya. Ada beberapa teknik dengan menggunakan geometri node untuk asetnya, seperti pembuatan untuk semak-semak, alang-alang, dan ladang bunga. Efek digital dan simulasi. Berikut aset dan konsep efek digital yang diterapkan pada PBL kami. Yang pertama, aset bunga matahari dan rumput kecil menggunakan particle hair. Yang kedua, particle instancing. Teknik untuk membuat banyak salinan dari objek yang sama tanpa membebani memori secara berlebihan. Particle instancing bisa memberikan aset secara random dan juga bisa memberikan jumlah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mekanika tubuh 3D. Kami tidak menerapkan pembelajaran mekanika tubuh 3D pada PBL kami. Jadi kami memberikan pembelajaran mata kuliah mekanika digital yang kami pelajari. Yang pertama, kami membuat simple walk menggunakan bola dengan kaki. Yang kedua, membuat full body walk menggunakan aset yang sudah disediakan mengikuti referensi per kelompok. Yang ketiga, membuat jump animation menggunakan aset yang telah disediakan mengikuti referensi per kelompok. Otomasi mekanika gerak digital. Berikut ini adalah pembelajaran pada mata kuliah otomasi mekanika gerak digital. Pada minggu pertama, melakukan rigging karakter, retargeting pada bagian tubuh. Minggu kedua itu adalah melakukan rigging karakter, tetapi melakukan retargeting pada bagian wajah. Minggu ketiga, melakukan rigging karakter, yaitu backing rig-nya. Dan pada minggu keempat, rigging karakter, memberikan kontrol pada deformasi. Minggu kelima, rigging karakter, refining cage deformation. Pada minggu keenam, rigging karakter menambahkan shape key pada cage.
Digital compositing. Berikut ini adalah digital compositing yang kami pelajari. Minggu pertama membuat simple compositing dengan aplikasi Natron. Pada minggu kedua adalah mengidentifikasi layering dan timing. Pada minggu ketiga mempelajari node, arrange, layer, dan timeline setup. Pada minggu keempat kami mempelajari keying dan masking pada Natron. Pada minggu kelima mempelajari rotoscoping yang terdiri dari roto paint, drawing, shape, pad, fill dan stroke, mask, feather, morph. Pada minggu ke-6 main setting lighting pada Natron. Menulis bahasa Inggris. Peran mata kuliah ini dalam PBL kami untuk menerapkan pembuatan laporan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur pembuatan artikel pada pelajaran menulis bahasa Inggris. Berikut contoh penerapan introduction dalam laporan PBL. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Penerapan K3 dalam produksi animasi melibatkan berbagai jenis peralatan yang dapat membahayakan tenaga kerja, termasuk penggunaan komputer. Oleh karena itu, penerapan K3 untuk menjaga kesehatan selama PBL sebagai berikut. Bahaya tidur larut malam. Risiko mengantuk menyebabkan jam tidur tidak teratur. Cara pencegahan membuat jadwal pengerjaan atau tugas yang teratur. Bahaya melihat layar komputer terlalu lama. Risiko mempengaruhi kesehatan mata. Cara penanganan menerapkan terapi mata. Bahaya duduk membungkuk dalam waktu yang lama. Risiko menyebabkan penyakit kelainan tulang seperti klonis. Cara pengendalian risiko menghindari duduk membungkuk. Selanjutnya, mata kuliah manajemen produksi animasi. Peran mata kuliah ini dalam proyek PBL kami yaitu untuk membantu dalam introduction to 3D animation production, menerapkan pengelolaan asset creation, dan menerapkan project management. Berikut merupakan manajemen file dari proyek ini yang telah kami buat di Google Drive. Sekian presentasi dari tim kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan kami akan menerima segala feedback yang akan diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.